البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita mempelajari sekilas tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya nasab sampai Nadhr bin Kinanah ini semuanya sudah menghafalnya. Yang belum segera menghafal, karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling berhak untuk kita mengenal dengan baik, ikhwan. Karena jasa beliau yang sangat besar pada kita semua. Bagaimana tidak, dengan sebab beliau kita bisa mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah muballigh anillah. Beliaulah hamba yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kepada umat akhir zaman ini. Yang dengan mengenal akan semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, berhubungan dengan ayah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya siapa? Indaka Abdullah, namanya siapa? Namanya Abdullah. Nah, dia memiliki beberapa saudara. Di antara saudara-saudara laki-laki Abdullah, yang berarti adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja di antaranya? Talhah yang masuk Islam. Ja'far? Saudara-saudaranya Abdullah, berarti paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sepupu, pamannya. Siapa? Abbas. Terus yang masuk Islam dulu. Siapa saja kemarin ada kita sebutkan, semuanya dari saudara-saudara Abdullah, baik yang masuk Islam maupun yang tetap berada di atas kekufuran. Selain Abbas siapa? Indak ya Wahyu. Lah, yang masuk Islam, yang masyhur dengan keislamannya, Hamzah. Baik, Abbas dan Hamzah. Kemudian yang masyhur dengan penentangannya dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa? Abu Abdul Razak. Abdul Uzza dan Abdul Manaf. Tidak, Abdul Manaf tidak dikenal menentang, bahkan dia dikenal pembelaannya. Yang dikenal dengan penentangannya Abdul Uzza, atau yang lebih masyhur dengan Abu Lahab. Tayyib Abu Lahab, namanya Abdul Uzza. Ini sangat keras menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab, yang menunjukkan bahwasanya nasab ikhwani fillah dalam Islam tidak memiliki pengaruh kalau dia tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala.
nasab, dia nasab yang mulia, bahkan memiliki hubungan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak bermanfaat karena dia kufur. Bahkan yang berbuat baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun seperti Abu Talib. Namanya siapa Abu Talib? Indak ya Nabil? Abdul Manaf. Dia pun mati di atas kekufuran. Kemudian dari bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antaranya yang dikenal masuk Islam? Indak ya Nafi'? Safiyah. Naam. Baik. Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa namanya? Indak ya Huda? Syaibah. Naam, dikenal dengan Syaibatul Hamd dikarenakan putihnya rambut dia. Dan dia dikenal dengan naam, kebaikan di kalangan kaum semenjak jahiliyah. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, min ayyi qabilatin yakunu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari kabilah mana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wal jawab min Quraisy. Wa dalilu hadits Wasilah bin al-Asqa radhiyallahu anhu. Di sini harakat ibnnya keliru. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna Allah astafa Kinanatan min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa min Quraisyin Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Hadits riwayat Muslim. Yang dalam hadis ini akhwan menunjukkan bahwasanya dari semua silsilah nasab, silsilah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah silsilah pilihan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan sesungguhnya Allah memilih dari Kinanah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah dari anak Ismail, dari anak-anak keturunan Ismail dipilih Kinanah. Bapaknya siapa ini Kinanah? Nadhr. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah Subhanahu wa taala memilih Quraisy dari anak keturunan Kinanah. Ini dalil bagi sebagian kaum ikhwani fillah yang berpendapat bahwasanya Quraisy adalah Nadhr. Naam, karena memang telah kita lewati terjadi khilaf di kalangan ulama tarikh tentang siapa itu Quraisy. Naam, ada dua pendapat yang kuat dalam masalah ini. Naam, yang pertama adalah apa? Fihr bin Malik, dan yang kedua Nadhr bin Kinanah. Dan Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah ta'ala akhwan dalam kitab beliau ini As-Sahihul Musaffa min Siratin Nabiyil Mustafa, kitab bagus, naam, yang badannya ringkasan sirah, bahkan dilengkapi dengan beberapa gambar-gambar peta dan seterusnya berhubungan dengan keadaan Arab, juga penggambaran ketika peperangan dan seterusnya, tapi tanpa gambar makhluk bernyawa. Nah, juga beliau pilihkan padanya riwayat-riwayat yang sahih. Cuman sayang dulu sempat mencari yang asli untuk bisa melihat gambar yang jelas, tapi sudah tidak ada di pasar. Di Saudi pun dulu mencarinya sulit ini. Nah, adapun print-printan kopian ini sulit untuk melihat gambar dengan jelas. Nah,
beliau merajihkan akhwan bahwasanya Quraisy, kata beliau, wa Quraisy ala qauli aktsaril ulama wal muhaqqiqin humul ladina yantasibuna ila an-Nadhr ibni Kinanah. Dan Quraisy berdasarkan pendapat kebanyakan para ulama dan ahli tahqiq. Siapa itu Quraisy? Yaitu mereka-mereka yang menisbahkan kepada Nadhr bin Kinanah. Wasadalu ala dzalika bi hadits al-Ash'ath bin Qais radhiyallahu anhu qala qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wafdi Kindah faqultu alastum minna ya Rasulullah qala la nahnu banu Nadhr bin Kinanah la takfu ummana wa la nantafi min abina. Ketika Ash'ath bin Qais datang dan dia adalah bersama rombongan dari Kindah, kemudian mengatakan, bukankah engkau ya Rasulullah dari kami, yaitu dari kabilah kami, kabilah Kindah? Naam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak, kami dari Banu Nadhr bin Kinanah. Naam, dari Quraisy. Nah, jadi Quraisy adalah Banu Nadhr bin Kinanah. Ini menurut riwayat hadis ini, ikhwan, dan riwayatnya sahih, dikeluarkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi rahimahullahu taala. Juga dikuatkan oleh hadis Wathilah bin Ashqa ini, Wathilah bin al-Asqa, di mana beliau mengatakan wastafa Quraisyan min Kinanah. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih Quraisy dari Kinanah, dari anak keturunan Kinanah. Dan memang kedua-duanya pendapat yang kuat dalam masalah ini. Wallahu taala alam. Tapi nisbah kepada aktsaril ulama dan muhaqqiqin oleh Syekh Salim Al-Hilali, akhwan, ditambah dengan hadis Ash'ath ini menjadikan kita lebih condong kepada pendapat Nadhr dari apa yang kita baca dulu ketika membaca di Al-Fusul, pendapat yang dibawakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Yang jelas Quraisy keturunan Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, dan Allah Subhanahu wa taala memilih dari kabilah Quraisy Bani Hashim. Kemudian Allah memilihku dari Bani Hashim. Ini menunjukkan bahwasanya para rasul, ikhwan, dan terkhusus Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, dari sisi silsilah, dipilih silsilah nasab yang paling bagusnya. Tapi bukan berarti, ikhwan, bagusnya nasab tersebut kemudian melazimkan bahwasanya mereka-mereka yang ada dalam silsilah nasab ini adalah dihukumi orang-orang yang beriman, dihukumi muslim. Tidak ada kelaziman. Baik, karena syaraf yang dimaksud di sini kemuliaan nasab. Ya, memang di kaum tersebut nasab tersebut dikenal dengan nasab yang mulia. Nasab orang-orang yang memiliki kemuliaan. Bukan maksudnya bahwasanya mereka ini mulia juga secara syar'i. Dalam artian mereka adalah orang-orang yang beriman. Tidak ada kelaziman demikian. Bahkan sebagaimana kita ketahui dalam hadis riwayat Muslim, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabi, "Aina abi?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am finnar," di neraka. Kemudian dengan sedih orang tersebut pun beranjak pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memanggilnya kembali. Mengatakan, "Inna abi wa abaka finnar."
sungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Hadis ini sahih walaupun sebagian kaum ikhwani fillah tidak terima dengan keabsahan hadis tersebut. Kenapa? Karena membangun akidah di atas perasaan. Muncul pertanyaan, bagaimana kok orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam malah di neraka? Hal ini menunjukkan seseorang dia berkeyakinan dulu baru berdalil. Padahal seharusnya seorang muslim ikhwan membangun keyakinannya, lihat dalil dulu baru meyakini. Kalau sudah terlanjur berkeyakinan tidak mungkin keturunan atau silsilah Nabi ada yang masuk neraka, atau tidak mungkin orang tua Nabi masuk ke neraka. Ini muncul keyakinan dulu, baru ketika melihat dalil akhirnya dia tolak. Padahal seorang muslim dalam berakidah lihat dalil dulu, baru kemudian bangun di atas keyakinan sesuai dengan dalil. Kita lihat dalil, hadisnya sahih secara sanad, dan tidak kita dapati para imam yang menyatakan adanya ilal yang qadihah, adanya cacat hadis yang menjadikan hadisnya lemah. Berarti ya kita terima. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya bapaknya di neraka. Tinggal kemudian mensinkronkan dengan dalil-dalil yang lain. Karena mungkin akan muncul pertanyaan, bagaimana kok di neraka padahal saat itu dikatakan zaman fatrah. Zaman fatrah. Maka berarti harus dikembalikan kepada keadaan manusia-manusia di zaman fatrah yang mereka ini kelak di akhirat ikhwani fillah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang lulus dalam ujian tersebut maka masuk surga, dan siapa saja yang gagal maka akan masuk ke neraka. Dan berarti kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengkhabarkan bapaknya di neraka, ya ini seandainya pun dikatakan itu ahli fatrah, berarti dalam ujian tersebut dia memang tidak lulus, sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan ke neraka. Wallahu taala alam. Pertanyaan berikutnya, man hiya ummuhu sallallahu alaihi wasallam? Hiya Aminah bintu Wahbin. Ibu beliau adalah Aminah bintu Wahb. Yang juga ikhwani fillah, Aminah ini meninggal di atas kesyirikan, yaitu meninggal di atas kekufuran. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk memintakan ampunan. Dalilnya sebagaimana disebutkan setelahnya dalam poin 399 pada pertanyaan hal adzinallahu lahu bi ziyarati qabri ummi, apakah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menziarahi kubur ibunya? Wal jawab na'am. Walakin lam ya'dzan lahu bid-du'a ilaha. Akan tetapi Allah tidak mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan kebaikan bagi ibunya. Baik itu mendoakan agar diampuni atau mendoakan agar dirahmati. Kenapa? Li'annaha matan ala syirki. Dikarenakan sang ibu mati di atas kesyirikan. Wa dalilu hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'dzantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzan li wasta'dzantuhu an azura qabraha fa'adzina li. Dalilnya adalah hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku meminta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampun ibuku, maka Allah tidak mengizinkanku. Kenapa? Karena memang
Terlarang seseorang memintakan ampunan siapa saja yang mati di atas kekufuran, walaupun itu orang paling dekat, walaupun itu orang yang paling kita cintai. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Maka lin nabiyyi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik walaupun mereka adalah ulil qurba, orang-orang yang memiliki kekerabatan. Setelah jelas bahwasanya mereka itu adalah penduduk neraka jahanam, yaitu mati di atas kekufuran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala larang di sini, tidak diizinkan ketika Nabi meminta izin untuk memintakan ampunan bagi sang ibu. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wasta'dzantuhu an azura qabraha," dan aku minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi kuburnya, fa adzinali, maka Allah berikan izin kepadaku. Kenapa? Karena ziarah kubur, ikhwan, seandainya luput darinya sisi apa? Sisi mendoakan bagi si mayit, masih ada faedah yang kedua, yaitu untuk mengingatkan kita tentang kematian. Di sini Nabi mengziarahi kubur, tentunya apa? Tidak boleh dia memintakan ampunan, tidak boleh mendoakan. Berarti satu hikmah dari hikmah ziarah kubur tidak terwujud. Satu tujuan di antara tujuan-tujuan ziarah kubur tidak terwujud. Tapi ada tujuan lain, yaitu untuk mengingat kematian, sehingga diperbolehkan. Naam, oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ziarah kubur, ikhwan, ada dua tujuan utama kita berziarah. Naam, yang pertama adalah untuk mendoakan si mayit yang dikubur, dan yang kedua untuk kita bisa ingat kematian. Naam, untuk kita bisa ingat kematian. Bukan untuk meminta kepada yang di kuburan atau untuk ngalap berkah dari mereka-mereka yang dikubur. Ini semuanya adalah tujuan-tujuan yang batil dalam seorang berziarah. Oleh karena itulah, karena tujuan ziarah adalah untuk mengingat kematian dan mendoakan orang yang mati tersebut, ikhwan, maka berziarah, nah, ya, di kubur-kubur yang dekat, yang tidak memerlukan safar padanya. Nah, tidak memerlukan safar padanya. Sebab, nah, mengingat kematian terwujud walaupun apa? Walaupun bukan kubur orang yang kita cintai, misalnya. Dari sisi doa, seandainya kubur tersebut jaraknya jauh, butuh safar, telah datang larangan. Telah datang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh kita memacu kendaraan, melakukan safar untuk melakukan satu ibadah, kecuali pada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Ini masjid saja, apalagi kalau apa yang didatangi adalah pekuburan. Oleh karena itulah, kalau mau ziarah, ya ziarah di kuburan yang dekat dengan kita. Nah, untuk mengingat kematian. Dan dalam hadis ini secara mafhum jelas, akhwani fillah, bahwasanya ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, termasuk di antara mereka-mereka yang tidak boleh dimintakan ampunan. Berarti apa? Yang mati di atas kekufuran dan termasuk ahli nar. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala membagi, ikhwan, dan menetapkan siapa-siapa dari hamba-hambanya yang menjadi penduduk surga dan siapa-siapa yang menjadi penduduk neraka. Nasab tidak berpengaruh. Maka hendaknya yang kita perbanyak untuk minta pada Allah Subhanahu wa taala
agar Allah menjadikan kita sebagai penghuni-penghuni negeri kenikmatan, yaitu penghuni-penghuni surga. Dan kita tempuh jalannya, kita usahakan sebab-sebabnya, karena Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan petunjuk sebab-sebab yang bisa mengantarkan seorang hamba untuk bisa ke surga. Dan pada zaman ini ikhwan, di antara sebab yang besar tapi banyak manusia melalaikan, yaitu untuk seseorang melangkahkan kaki-kakinya ke majalisul ilm, bersemangat untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan baginya untuk bisa menuju ke surga. Kenapa? Dengan ilmu dia tahu yang halal yang haram. Dengan ilmu dia akan semakin tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beradab kepadanya, dan tahu tentang bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam serta bagaimana cara mengikutinya. Nah, apalagi dengan semakin sedikitnya manusia yang memakmurkan majalisul ilm, tentunya semakin besar pahala yang akan didapat. Nah, semakin besar pahala yang akan didapat biidznillah azza wa jalla. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was sadad walhamdulillahi rabbil alamin.